Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian malam ini membahas kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada halaman 173. Pembahasan malam ini masih terkait dengan keteladanan para sufi atau ulama-ulama sholihin terdahulu dalam berhati-hati, berihtiyat dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama sholihin terdahulu telah memberikan keteladanan yang nyata bahwa seorang salik itu harus terus melakukan muhasabah, introspeksi ke dalam diri, kemudian muraqabah, yaitu melihat gerak-gerik hati, ya. Kemudian terus ditumbuhkan rasa khauf dan roja, yaitu rasa takut akan siksa Allah, termasuk rasa takut kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka akan selalu terus berikhtiar sebaik mungkin, sehingga tidak ada kesempatan penyakit ujub dan takabur itu muncul dalam dirinya. Karena apa? Karena selalu dirinya muhasabah, muraqabah, terus memunculkan rasa khauf dan roja. Itu berbeda dengan orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi tidak dibarengi dengan muhasabah, introspeksi ke dalam diri, kemudian muraqabah, tidak pernah. Bahkan penyakit ujub dan takabur itu mewarnai segala aktivitasnya, ya, padahal ini termasuk penyakit-penyakit batin yang bisa merusak, yaitu kualitas ibadahnya. Maka dengan membahas kitab Tanbihul Mukhtarin ini, ya, kita diingatkan oleh para masyayikh terdahulu supaya untuk berhati-hati dari waktu ke waktu, ya, sebagai hamba Allah, ya, al-mudnib, yang pendosa, yang banyak kekurangan, dan terus berusaha untuk memperbaiki. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa kana Ibrahim ibnu Adham, dan ada siapa? Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini sangat masyhur sebagai seorang sufi, ya, sufi agung, namanya banyak dikenal di dunia Islam. Latar belakang Ibrahim ibnu Adham adalah seorang teknokrat, ya, ahli birokrasi. Ya, beliau
ya, dulu memiliki kedudukan sebagai gubernur satu wilayah. Kemudian satu hari Ibrahim ibn Adham ini melakukan perjalanan untuk berburu di tengah hutan. Ya, maklum orang punya jabatan, orang kaya, ya hiburannya itu berburu gitu. Nah, pada saat berburu, disinilah Allah menyadarkan Ibrahim ibn Adham yang saat itu ya posisinya masih menjabat sebagai seorang ya gubernur, dan tentu fasilitas materi dan duniawi ya sudah cukup. Nah, pada saat sedang berburu di tengah hutan, ya Allah mengirimkan ya melalui seekor burung. Nah, burung ini unik, mengambil roti ya bekal yang dibawa oleh Ibrahim ibn Adham. Dan burung ini mengambilnya tidak sekali. Kalau sekali kan dianggap kebenar, ya kebetulan gitu. Tapi bisa beberapa kali. Kemudian Ibrahim ibn Adham mulai berpikir, ini ada apa? Kok burung ini berkali-kali ya ambil roti ini. Kemudian ya Ibrahim ibn Adham mengikuti ya kemana burung itu berhenti. Akhirnya ditemukan di sebuah tempat burung itu sedang menyuapi ya seorang laki-laki yang tangan dan kakinya ya sedang diikat. Kemudian burung ini mensuapi orang tersebut. Nah, disitulah ya Allah menyadarkan Ibrahim ibnu Adham bahwa sekalipun di tengah hutan, tapi ketika Allah ya berkehendak memberikan rizki kepada hambanya, sekalipun tangan dan kakinya itu diikat ya, jadi ceritanya ini orang dirampok kemudian diikat ya kaki dan tangannya, ya tetap Allah memberikan rezeki sekalipun melalui seekor burung. Nah, disinilah mulai titik balik kesadaran Ibrahim ibnu Adham. Ya, selama ini banyak orang berpikir ya harus secara rasional gitu. Bahwa orang kalau mau makan ya harus ikhtiar dan usaha dengan segala cara. Tapi di sisi lain ada orang yang tangan dan kakinya diikat, tapi Allah tetap mengirimkan makanan. Nah, disinilah menjadi bahan perenungan Ibrahim ibnu Adham, bahwa ada manusia yang levelnya untuk makan harus berikhtiar, berusaha, ya dengan bekerja, ya dengan cara apapun, ya dia akan berikhtiar sampai akhirnya ya bisa makan. Ya ini namanya makomnya masih makom asbab gitu. Jadi para salik ya itu makomnya masih asbab, ya tidak boleh kemudian seorang salik memakomkan diri gitu, ya tidak mau usaha dan ikhtiar. Pokoknya ya kalau ada makan ya dimakan, kalau enggak ya enggak misalnya. Jadi sama sekali tidak mau bergerak, tangannya tidak mau bergerak,
Maka salik yang memakomkan diri ya, dengan memaksakan pada makom yang demikian, ya pasti akan menimbulkan masalah gitu. Karena dia tidak berdiri pada makomnya. Jadi kalau makom salik ya harus ya bergerak tangannya. Jadi kalau orang Jawa ya kalau tangannya obah ya pasti mamah, tangannya bergerak ya pasti makan gitu. Nah ini sebagai gambaran bahwa level orang umum atau level seorang salik itu pada posisi asbab, maka harus usaha dan ikhtiar dalam aktivitas kesehariannya, termasuk kaitannya dengan rohani, juga harus ya zikir, riyadhah, mujahadah, puasa gitu. Jadi tidak boleh kemudian bersandar diri kepada Allah secara totalitas tanpa menyadari makomnya. Kalau Allah memang menghendaki saya kaya ya pasti kaya. Kalau Allah menghendaki saya makan ya pasti datang makanan. Kalau Allah menghendaki saya makrifah ya pasti makrifah gitu. Nah, ini namanya orang yang sedang kelibet hawa nafsu ya, dia menjadikan penyandaran kepada Allah itu sebagai alat pembenaran. Maka salik yang pada makom ini kalau nggak sadar pada makomnya, pasti yang terjadi adalah kegelisahan dalam dirinya, ya ketidaktenangan. Ujung-ujungnya ya muncul penyakit baru, tomak, ya berharap kepada orang, ya jadi tidak menjadi pribadi yang mandiri. Maka apa yang dilihat oleh Ibrahim Ibnu Adham ya berarti manusia yang pada umumnya ya dia harus beraktivitas, berusaha dan berikhtiar, yaitu sesuai dengan makomnya. Tapi selain itu ada makom lain, ya, yaitu makom khusus, makom tajrid. Makom tajrid itu yaitu makom orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, karena ya memiliki peran yang penting baik di tengah masyarakat ya maupun kaitannya dengan pembinaan ruhani gitu. Maka Allah memberikan makom ini kepada salik yang sudah tahqiq, yang sudah level keimanannya itu sudah tahqiq, tidak goyah sedikit pun. Nah ini biasanya orang-orang yang level ini adalah orang-orang yang tingkat tawakalnya itu sudah di atas rata-rata dan sudah menempuh perjalanan hidup yang cukup panjang. Pahit getirnya kehidupan sudah dirasakan. Maka ketika para mursyid, para orang-orang alim dan soleh ya, kemudian nampak ya secara jasmani, kasat mata tidak nampak bekerja, tapi di sisi lain beliau bekerja untuk Allah, ya bimbing santri, ya kemudian beraktivitas untuk kemaslahatan umat itu. Maka Allah memberikan fasilitas bagi orang-orang yang pada makom ini, yaitu rizkinya itu mengikuti gitu. Nah, seperti kayak orang yang digambarkan tadi, sekalipun tangan dan kakinya sudah diikat, tapi Allah punya cara untuk memberikan rezeki. Ya. Begitu juga orang-orang yang levelnya pada makom tajrid seperti ini. Ya. Mereka akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah.
Itu. Maka dari sinilah Ibrahim ibnu Adham sadar, ternyata ada makom yang istimewa, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kepasrahan dan tawakal kepada Allah, ya tentu ya sudah melampaui perjalanan hidup yang panjang gitu, sehingga tingkat keyakinan itu sudah pada level ainul yakin dan hakul yakin. Maka orang yang seperti ini ya la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut menghadapi kehidupan dan juga tidak ada kesedihan. Ini kelebihan orang-orang yang pada makom ini. Nah, dari peristiwa ini akhirnya Ibrahim ibnu Adham terus merenung, akhirnya punya sikap dan keputusan ya menjadi seorang sufi, ya meninggalkan kedudukan duniawinya, kemudian izin ya kepada keluarganya, dan keluarganya dicukupi secara materi. Selanjutnya Ibrahim ibnu Adham ya berproses menjadi seorang salik, ya mencari guru. Kemudian dalam tahap perjalanan rohaninya, spiritualnya, akhirnya Ibrahim ibnu Adham termasuk ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi prosesnya cukup panjang, ya tidak bisa ujuk-ujuk, apalagi instan dan pragmatis. Nah, setelah Ibrahim melakukan perjalanan spiritual ya sebagai seorang salik, ya tentu suka dukanya ya pasti sudah dirasakan. Nah, ketika keyakinannya sudah tahqiq, sudah sampai pada ainul dan hakul yakin, ya Ibrahim ibnu Adham akan membuktikan apa yang diyakini sejak awal, bahwa ketika Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya. Nah, satu ketika Ibrahim ibnu Adham ini akan menyeberang ya dari satu kampung, pulau atau negara ingin ke negara lainnya. Harus menyeberang, harus naik kapal atau perahu. Pada saat itu Ibrahim bin Adham tidak punya duit gitu. Karena untuk melewati atau untuk numpang atau naik kapal itu harus bayar. Itu tidak mungkin itu gratis itu. Akhirnya Ibrahim bin Adham membuktikan keyakinannya kepada Allah. Ya, sholat 2 rakaat ya. Kemudian Ibrahim bin Adham berdoa, ya Allah wahuma ya hum sa'aluni ma laisa indi. Ya Allah, mereka telah meminta sesuatu yang tidak ada pada diriku. Artinya Ibrahim bin Adham tidak punya uang serupiah pun untuk membayar. Wa indaka kasir gitu. Dan di sisimu cukup banyak, karena Allah Al-Ghani memiliki sifat yang kaya, yang mencukupi gitu. Nah, kemudian dari ya doa ini ya hum sa'aluni ma laisa indi wa indaka kasir, akhirnya Allah memberikan pembuktian tentang keyakinannya itu ya di bawah ya tempat dia bersujud itu ya berubah ya menjadi emas ya. Artinya itu ada nilai yang nanti bisa dibuat untuk membayar naik perahu atau kapal. Nah, akan tetapi di sini menarik ya ketika terjadi satu maunah ya atau karomah ya bagi para wali, di sini akan kelihatan kualitasnya. Kalau orang yang masih diliputi hawa nafsu ya kemudian diberikan anugerah Allah setelah
sholat 2 rakaat sujud kemudian sekelilingnya itu banyak emas misalnya, ya pasti akan dikarungin gitu. Tapi Ibrahim bin Adham tidak, hanya diambil secukupnya untuk bayar naik perahu. Jadi artinya Ibrahim bin Adham sudah cukup ya dengan anugerah Allah ya, tidak berlebih-lebihan dan hanya mengambil sesuai dengan biqadril hajah. Ini menunjukkan bahwa jiwanya Ibrahim ibnu Adham telah berhasil ya ditundukkan, yaitu melawan nafsu ammaroh dan nafsu lawamah. Nah, inilah cerita yang sangat masyhur di kalangan para sufi, bagaimana perjalanan Ibrahim bin Adham ini menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam makalah ini yaqulu Ibrahim bin Adham berkata, innal asqam, sesungguhnya ya segala penyakit, allati tusibu al-qalbah, allati tusibu yang menimpa apa penyakit al-qalbah hati, asluha bermula asal usul dari penyakit itu minad dunubi, dari dosa ya. Jadi ini makolahnya Ibrahim ibnu Adham, bahwa segala penyakit yang menimpa hati ya, penyakit hati itu kan macam-macam, mulai dari hasud ya. Hasud itu orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dengki ya, iri dengki, kemudian tidak dimanage dengan baik tapi dibiarkan. Akhirnya iri dengki ini berkembang biak menjadi ya benih-benih suudzon ya, selalu suudzon kepada orang. Kemudian setelah itu ya menjadi fitnah, pasti dia akan berasumsi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, padahal belum tentu sesuai fakta. Terus setelah itu akhirnya muncul penyakit lain, ghibah, ngomongin ke orang lain ya. Orang satu tidak cukup, tambah lagi dengan orang lain gitu. Karena orang yang memiliki penyakit batin seperti ini nggak bisa diem. Dia puas itu kalau bisa menumpahkan ya unek-uneknya, padahal ini ghibah, padahal ini bisa jadi fitnah, bisa jadi ini hanya suudzon dia. Kenapa? Karena berawal dari hasud tadi gitu. Lah, penyakit seperti ini harus dicari akarnya. Kalau tidak ya berbahaya lagi, karena hasud ini kalau dibiarkan itu akan berbuah menjadi godob ya, marah gitu, ketidaksukaan, kemudian ditambah lagi akan menjadi hukut. Hukut itu dendam ya, yang disimpan di dalam hatinya, yang ini di Al-Quran disampaikan ya sebagai khutomah ya, api yang membara di dalam hatinya ya. Lihat orang yang dibenci itu luar biasa dendamnya gitu. Lah ini hukut, ini bahaya. Jadi orang yang memiliki penyakit hati ini oleh Ibrahim ibnu Adham asluha minad dunub, sumber awalnya adalah dari dosa-dosa kecil ya, seperti dosa tadi, mulai dari hasud dibiarkan, kemudian suudzon dibiarkan, kemudian ghibah dibiarkan,
sampai akhirnya menjadi pendendam, ya. Rasanya belum puas kalau orang yang dibenci itu kena musibah, ya, celaka, ya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang namanya hukut. Nah, itu awal mulanya asluha minad dunub. Itu. Jadi dosa-dosa kecil dibiarkan, tidak dianggap, ya. Kemudian akhirnya membatu dalam dirinya, jadilah penyakit yang namanya hukut. Hukut itu pendendam. Pendendam ini ngeri banget, ya. Kalau ada orang yang jiwanya pendendam, itu naudzubillah min dzalik, bahwa itu menunjukkan dirinya ada penyakit tapi tidak pernah disadari dan juga tidak tahu bagaimana cara membersihkan hatinya dari penyakit dendam ini. Itu. Maka Syekh Ibrahim Ibn Adham menyampaikan, ya, ini kan berdasarkan empirisme, ya, empiris dari pengalaman Ibrahim Ibn Adham, ternyata muaranya itu ada dari diri kita sendiri pada saat kita membiarkan diri kita melakukan dosa-dosa kecil tanpa segera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga penyakit hati yang lain, ya, seperti riya, pamer. Itu. Jadi orang yang memiliki penyakit riya di dalam hatinya itu akan selalu, ya, berbuat itu orientasinya hanya pengen diperhatikan oleh makhluk, pengen dipuji oleh makhluk, pengen dilihat oleh makhluk. Kalau tidak dilihat makhluk, nggak ada yang melihat, itu kayak kecewa, gitu. Lah inilah ciri-cirinya. Kalau kita kok rasanya saya kok begitu, ya, gitu, ya. Berbuat amal kalau nggak ada orang yang melihat kok males, ya, gitu. Berbuat ketaatan kalau di masjid nggak ada orang kok rasanya aras-arasan, ya, males-malesan, gitu, ya. Nah, ini tandanya di dalam diri kita ada penyakit riya. Jadi riya ini pamer, ya, pengen dilihat amal ibadahnya, ya, oleh makhluk supaya dipuji oleh makhluk. Jadi tidak ada keikhlasan di dalam ibadahnya. Gitu. Nampak dia ahli ibadah, ahli sedekah, tapi sedekahnya, ya, tadi hanya sekedar untuk mencari pujian. Sedekah yang ikhlas, yang karena Allah, ya, yang benar-benar tidak pengen dipuji oleh makhluk, ya, benar-benar tidak pengen ditunjukkan ke orang lain, gitu, hanya semata-mata karena Allah, itu berat. Maka ketika di dalam diri kita ada penyakit riya ini, kok dibiarkan, ya, dari waktu ke waktu, gitu. Pokoknya kalau ibadah nggak ada orang yang melihat, itu rasanya nggak semangat. Itu. Nah, ini berarti di dalam diri kita ada, yaitu penyakit hati yang namanya riya. Riya ini bisa berkembang kalau dibiarkan, akhirnya muncul sum'ah. Terus kalau dibiarkan lagi muncul ujub. Dibiarkan lagi muncul kibir, sombong. Itu. Jadi penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini, ya, sangat jelas dampak negatifnya. Maka salah satu cara, ya, di dalam dunia tasawuf untuk membersihkan hati yang sedang dipenuhi penyakit-penyakit batin tadi, maka harus punya strategi, ya, yaitu dengan zikrullah,
Ya, zikrullah ini tujuannya supaya hati kita itu mendapatkan tetesan dari zikrullah, ya. Dengan mengingat Allah, maka ada energi positif yang bisa mencahayai hati kita. Ya, selain itu juga riyadhah mujahadah itu. Nah, jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibrahim Ibn Adham, pemicu atau asal mula penyakit hati adalah minad dunubi, dari dosa, terutama dosa-dosa yang sifatnya batiniah tadi. Kama annal asqam, sebagaimana sesungguhnya segala penyakit fil badani, di badan, begitu juga penyakit-penyakit fisik, ya, tansa'u, ya, dapat memunculkan, ya, minal amrodi, dari segala penyakit itu. Jadi penyakit jasmani fisik ini juga sama, ya, awalnya dari hal-hal yang sepele yang tidak diperhatikan, akhirnya ya menjadi amrod badaniyah, penyakit batin. Kalau penyakit batin, ya, supaya sembuh, ya, datanglah ke dokter-dokter lahiriah, dokter-dokter sesuai dengan keahliannya. Tapi kalau amrod al-qalbiyah, ya, penyakit-penyakit hati, maka obatnya, ya, mendengarkan kajian-kajian tasawuf yang berkaitan dengan, ya, gerak-gerik hati, dan berkaitan juga bagaimana cara membersihkan hati dari segala penyakit batiniah. Wa qad ja'alallahu, dan sungguh telah menjadikan siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, likulli da'in, bagi setiap penyakit, dawaun, bermula obat. Itu. Jadi harus yakin penyakit lahiriah, ya, mulai dari pilek, ya, masuk angin, atau yang sifatnya agak berat, ya, ginjal, paru-paru, jantung, itu. Ini kan penyakit lahiriah semua. Nah, ini likulidain dawaun, pasti ada obatnya. Kalau mau mengikuti, yaitu resep dokter. Misalnya, ya, dokter melarang makanan ini, ya ikutin gitu. Karena dokter yang lebih tahu penyebab munculnya penyakit tersebut. Begitu juga yang rumit adalah penyakit hati. Nah, yang mendeteksi penyakit hati, ya, ilal khawas, kecuali ulama-ulama yang khusus, yang memang ahli dalam kajian tasawuf, kajian hati. Akan mudah terdeteksi, ya, perilaku dan akhlak, ya, orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit batiniah di dalam dirinya. Akan kelihatan orang yang modelnya itu hasud, ya, modelnya itu, ya, hukut pendendam, modelnya itu, ya, suka ghibah, suka namimah, itu akan kelihatan. Itu. Begitu juga, ya, orang yang hatinya dipenuhi dengan riya, ujub, takabur, itu juga akan kelihatan. Ya, itu. Ini yang disebut, ya, terkait dengan psikologi. Jadi akan kelihatan perilaku mereka, ya, yang muncul secara dohiriyah, lahiriah, ya, itu disebabkan oleh penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dirinya. Jadi itu nggak bisa dibohongin. Kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan riya,
pasti ekspresi gerakannya ya akan menunjukkan dari apa yang ada di dalam hatinya. Ya, begitu juga kalau hati seseorang itu jernih, ikhlas, bersih, nggak ada hasud, nggak ada hukut, nggak ada riya, akan nampak dalam perbuatannya, ya apapun yang dilakukan itu secara ikhlas. Yang dipandang hanya Allah, bukan makhluk itu. Ya, jadi harus optimis ya, seberapa penyakit lahir kita. Kalau kita mencari dokter yang ahli, ya insya Allah pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Begitu juga penyakit batin. Ya, harus yakin kalau kita ketemu guru yang bisa memahami penyakit batin dan bisa memberikan ya cara untuk mengobatinya, carilah. Ya, karena hanya orang-orang yang memiliki keahlian seperti ini itu yang bisa. Itu. Orang-orang yang ahli syariat belum tentu bisa, karena ini berkaitan dengan gerak-gerik hati. Ya, tentu orang-orang yang memiliki proses perjalanan rohani ya, dalam proses melawan hawa nafsu, lah di situ dia akan bisa merasakan membaca orang. Oh, ini karakternya seperti ini. Oh, ini perilakunya seperti ini. Oh ya, akan kebaca dengan sendirinya itu. Nah, maka bagi salik harus optimis. Sekalipun misalnya di dalam diri saya hatinya masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin, tapi dengan kesungguhan zikir dan riyadhah mujahadah di bawah bimbingan seorang guru yang ahli dalam hal ini, ya insya Allah lambat laun akan mengalami progres perbaikan dari waktu ke waktu. Yang dulunya pendendam akhirnya mulai netral, yang dulunya ahli riya sudah mulai bisa ikhlas, yang dulunya itu suka ujub sudah tidak ujub lagi, yang dulunya itu angkuh sombong kemudian berubah menjadi tawadhu. Ini semua hasil dari proses zikir dan riyadhah mujahadah itu. Fa idastadda hasnur rajul, fa idastadda, maka ketika banget, maksudnya banget itu ya tingkat kesedihannya itu meningkat ya. Hasnur rajuli, kesedihan seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki, ini maksudnya umum ya, enggak laki enggak perempuan ya, ketika sedang dihantui dengan satu persoalan muncullah sifat hazan ya, yaitu sedih yang merana gitu. Kalau sedihnya karena takut kepada Allah, ya ini baik. Tapi kalau sedihnya merana dengan urusan duniawi, nah ini yang membuat nestapa itu. Rojaat, kembali tumu'u ainaihi, maka kembali apa, yaitu air mata kedua matanya itu, air mata dumu itu air mata kedua matanya, ila qalbihi, kepada hatinya gitu. Misalnya ada orang yang dulunya itu nakal banget ya, kemudian ketemu guru terus menyatakan diri tobat ya, ingin menuju Allah, ingin memperbaiki diri, kemudian dibimbing ya, disuruh mandi taubat ya, kemudian disuruh sholat taubat, terus dikasih zikir ya, istighfar, terus ditambah sholawat. Nah, misalnya dalam zikir istighfarnya ya, sambil dia merenungi dosa-dosa masa lalunya, lah akhirnya tak terasa
air mata mengalir dari kedua matanya. Dumu ainihi. Nah, air mata yang jatuh mengalir dari kedua matanya ini tergantung dari kesedihan yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya ya tergerak, kemudian sedih dengan apa yang pernah dilakukan, maka air mata ini dengan sendirinya akan keluar dan tumpah. Tapi sebaliknya, ya ada orang yang nggak tersentuh, ya sekalipun dosanya itu banyak, karena hatinya sudah mengeras, ya tetap saja sulit untuk keluar air mata. Karena apa? Hatinya mengeras, tidak tersentuh. Gitu. Nah inilah bahayanya kalau hati sudah mengeras, membatu, ya dinasehati tidak mempan, diperingatkan oleh Allah nggak mempan, baca istighfar juga nggak mempan, maka nggak ngefek ke dalam hatinya. Ya, untuk tersentuh nangis akibat dosa-dosanya itu sulit. Karena apa? Hatinya mengeras, membatu. Zikirnya nggak masuk, ya zikirnya hanya sebatas di lisan, belum masuk ke dalam hati. Itu. Maka orang yang bisa meneteskan air mata pada saat dia mengenang, muhasabah, melihat dosa-dosa masa lalunya, ya kemudian keluar air matanya, fanhala badanuhu, maka akan terurai, ya istilahnya lepas apa badanuhu, badannya, artinya bisa menetralkan ya saraf-saraf yang selama ini mengalami ketegangan karena dihantui dengan rasa takut, ya maka ketika dia menangis itu plong, ya bisa menetralkan saraf-saraf dalam jasmaniahnya, begitu juga ya dalam hatinya akan semakin merasakan kelembutan dan hatinya semakin sensitif gitu. Ingat dosa langsung nangis, ingat masa lalu langsung nangis. Itu namanya hatinya sudah semakin lembut itu. Wakilah dan dikatakan li Ibrahim ibnu Adham, kepada Ibrahim ibnu Adham, ya ini ya wakilal Ibrahim ini maksudnya ada orang yang menyampaikan kepada Ibrahim ibnu Adham bahwa beliau itu ya merasa dirinya sebagai pendosa, wa nahnu fi ma'samin wa hazanin. Jadi merasa dosanya banyak sehingga sedih, ya sedih itu yang akhirnya menimbulkan tadi kelembutan hati, kemudian ingat dosanya, baca istighfar langsung air matanya keluar. Dan ini lailan wa naharon, malam dan siang, karena disibukkan dengan kesedihan seperti ini siang dan malam, maka Ibrahim ibnu Adham ya tidak mempedulikan dengan dirinya itu. Misalnya dalam posisi seperti itu ya rambutnya misalnya ya acak-acakan, ya karena konsentrasinya sedang dalam perenungan terhadap tadi muhasabah terhadap dirinya terkait dengan dosa-dosa masa lalunya. Jadi akhirnya tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmaniah, lahiriah. Itu karena apa? Karena batinnya sedang fokus, yaitu sedih siang dan malam tentang apa yang pernah dilakukan. Nah, inilah yang disebut bahwa orang yang mendapatkan anugerah Allah ketika hatinya itu dilembutkan oleh Allah, dari keras menjadi lembut,
pasti ada sensitifas ya, sensitif gitu. Jadi mudah nangis, mudah sedih gitu. Tapi sebaliknya kalau hati kok keras ya, itu pasti susah nangis gitu, susah sedih gitu. Ya ini hanya sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Ibrahim Ibn Adham sebagaimana di atas itu benar adanya. Waqalu, dan mereka berkata li Bashar ibn al-Haris, ma lana lam nazal naraka mahmuman. Ada yang berkata kepada Bashar bin Haris, ma lana, tidak ada bagiku lam nazal naraka mahmuman. Kok aku tidak pernah lihat kamu itu ya prihatin atau sedih. Faqala, maka menjawab siapa Bashar bin Haris, li'anni, karena sesungguhnya aku rajulun, laki-laki, matlubun, yang mencari minal hakimi, mencari ya sang hakim ya, maksudnya makna yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai al-hakim, bil hukuki, dengan haknya gitu. Karena apa? Gak pernah sedih ya, aku sudah menunaikan segala tugas dan tanggung jawabku di hadapan seorang hakim yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa kana radhiyallahu ta'ala wa kana, dan ada siapa Bashar bin Haris radhiyallahu yaqulu, berkata, kullu hazanin ya, bermula setiap kesedihan, saufa yang qadi ya, pasti akan berakhir. Jadi semua kesedihan itu pasti ada endingnya, pasti ada akhirnya. Illa hasnad dunubi, kecuali kesedihan terkait hati, terkait dosa itu. Jadi orang yang hazannya, sedihnya enggak habis-habis, itu orang yang sedih karena dosa gitu. Jadi dia terus memohon ampun kepada Allah, khawatir dosa-dosa yang pernah dilakukan itu tidak diampuni, sehingga semakin sedih gitu. Fa innahu yatajaddadu alaina mal anfas, karena dosa-dosa yang selalu dilakukan oleh seorang hamba itu ya tajaddadu ya selalu memperbarui ya, alaina, atas kami, ma'al anfasi, serta napas ya, karena dosa yang kita lakukan itu seiring dengan napas keluar masuknya diri kita ya, keluar masuk ya. Kalau posisinya ya tidak dalam keadaan ketaatan ya, misalnya masa lalunya itu cukup ya gelap gulita ya, penuh dengan dosa, maka akan muncul kesedihan yang terus menerus gitu. Nah, ketika orang sudah menyadari ya, bahwa dosa-dosa masa lalunya itu cukup banyak, kemudian dia bertaubat dan berproses untuk memperbaiki diri, lah lambat laun ya kesedihan-kesedihan yang dia lakukan ini ya akan semakin terasa enteng gitu ya, karena tobatnya didasari dengan taubatan nasuha, tobat yang benar-benar tobat, bukan tobat yang hanya sekadar kamuflase itu. Wa kana Khatim al-Asam yaqulu fi qauli ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu, hendaklah kamu jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih. Maksudnya innama yuqalu dzalik, hal ayat ini diucapkan liman tola khaufu wasinu fid dunya, yaitu bagi orang yang dipenuhi rasa takut dan sedih terkait dengan urusan dunia. Wa amman, dan adapun orang adnaba yang melakukan dosa, wa batoro, dan sombong. Jadi ada orang yang tiap hari itu dosa, tapi wa batoro, angkuh sombong ya, udah pendosa tapi sombong itu.
Walam yandam, dan sulit untuk bisa sedih gitu. Jadi misalnya kita ngajak taubat ya, orang yang hatinya masih keras, tiap hari maksiat, tapi disuruh taubat, susah gitu. Kalau enggak terbuka hatinya oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kata lain, sudah pendosa tapi sombong, maka sulit ya untuk bisa sedih, menyesali dosa-dosa masa lalu. Wa kana Mu'ad bin Jabal yaqulu la yang bagi, ya, Mu'ad bin Jabal berkata, la yang bagi, tidak pantas, li abdin, bagi hamba, ayat haro, untuk menampakkan al-farha, rasa senang atau kesenangan. Jadi Mu'ad bin Jabal ya, ini ya orang yang hidup pada zaman Nabi, ini namanya Mu'ad bin Jabal, yang pernah ditugaskan Nabi ke Yaman ya. Nah, dalam perjalanan spiritualnya sebagai seorang sufi ya, dia punya makalah ini yang dikutip oleh mu'alif. La yang bagi, tidak layak, li abdin, bagi hamba, ayyuqala lahu syai'un ayyad haro al farha, tidak layak bagi seorang hamba menampakkan kesenangan yang berlebihan, hatta yuzawiza, sehingga sebelum dia melewati jasro jahanam, sebelum dia melewati yaitu jembatan jahanam, yaitu yang dimaksud sirotol mustaqim. Jadi jangan kepedean dulu merasa ahli surga, merasa aman dari siksa Allah, atau euforia dengan ketaatannya ya. Ini jangan sampai seperti itu sebelum kamu benar-benar melewati yaitu jembatan sirotol mustaqim. Kalau sudah melewati jembatan sirotol mustaqim, berarti sudah yakin, oh posisi saya selamat ya, sehingga posisinya ada dalam fasilitas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk melewati jembatan sirotol mustaqim ini kan nggak mudah, nggak gampang ya. Banyak di kitab Sulam Taufik itu dijelaskan ya, bahwa ada orang yang baru melangkah langsung masuk ya, artinya kepleset ya, ada yang posisinya dalam keadaan ya jalan kaki, ada yang merangkak itu. Jadi melewati Siratul Mustaqim ini kalau kita baca kitab Sulam Taufik itu ya luar biasa kesedihannya itu. Maka oleh Mu'ad bin Jabal, hendaklah kalian itu jangan euforia, jangan seneng dulu kalau baru hanya taat seminggu, taat sebulan ya, kemudian kepedean merasa ahli surga, itu jangan ya, apalagi kemudian menuduh orang lain ya dengan berbagai macam tuduhan. Ini sudah menunjukkan adanya kegembiraan atau kesenangan yang palsu. Boleh bergembira kalau Anda benar-benar sudah lewat Sirotol Mustaqim. Ini nasihat dari Mu'ad bin Jabal. Wa kana Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya yang dikutip adalah makalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali sebagai sahabat Nabi yang muda, yang cerdas ya, ini masih ponakan. Yabki, menangis siapa Ali bin Abi Thalib, wa yaqulu, dan berkata, jadi selevel Sayyidina Ali itu yabki, menangis ya. Dan beliau berkata, tastarihul bahaim, tastarihu, akan istirahat apa al bahaimu, yaitu semua binatang. Jadi binatang kalau dia sudah mati itu sudah istirahat dia. Seperti kambing ketika dipotong untuk korban ya sudah, dia sudah istirahat, nggak ada hisapnya lagi, nggak ada perjalanan kehidupan lagi ya. Wattuyuru, dan burung-burung
Burung-burung juga sama. Setelah dia terbang ke sana kemari, kemudian sampai waktunya tiba dia mati, ya sudah selesai. Ya. Begitu juga walhitanu dan ikan yang di laut, ya, ikan yang di sungai itu juga sama. Ketika sudah dimakan, sudah mati dimakan, itu sudah selesai. Itu. Ini kesedihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bahaim, seluruh binatang itu bisa istirahat. Begitu juga burung dan ikan-ikan. Karena apa? Setelah mati dia nggak ada hisab, nggak ada pertanyaan mungkar nakir. Ya, sementara kita manusia itu masih panjang urusannya. Ya, seperti ketika seseorang mati, ya, kemudian dikuburkan, ya, setelah ditinggalkan oleh keluarga, ya, tidak lama datang malaikat mungkar nakir untuk melakukan BAP terhadap segala aktivitas kita selama di dunia, dan di situ nggak bisa bohong, gitu. Nah, ini kan artinya proses cukup panjang, melewati mungkar nakir ini nggak gampang. Terus setelah itu, ya, nanti keputusannya mungkar nakir apa? Apakah akan mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur? Ya, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, ya tentu akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan siksa kubur. Gitu. Ini kan siksa kubur itu sampai kapan? Sampai kiamat. Gitu. Nah, ini yang membuat Sayyidina Ali ini sedih, menangis, gitu. Wa ana murtahanun, sedangkan aku itu, ya, tergade bi amali, dengan amalku. Nah, disinilah, ya, letak kesedihan seorang Sayyidina Ali yang memiliki derajat, ya, kemuliaan, ya, di sisi Allah, ya, dan di sisi Nabi Muhammad SAW, toh masih ada kesedihan, masih melihat, ya, gimana nanti amalku, gitu. Padahal sudah dijamin surga oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita, ya, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Nah, tentu ini perlu perenungan, ya Allah. Bagaimana dosa dengan bapak ibu kita, bagaimana dosa dengan tetangga kiri kanan kita, bagaimana ini kan belum ditobatin, gitu. Bagaimana kalau sampai mati dalam keadaan belum taubat, terus masih dosa yang sifatnya individu dengan Allah, ini juga belum ditobati, gitu. Maka kalau kita bisa merenung, ya, melihat ke dalam diri, ya, akhirnya terbukalah kekurangan-kekurangan kita, yaitu nampak sekali penyakit-penyakit batin kita, ya, secara jujur, ya, bahwa yang tahu tentang penyakit kita, ya, kita sendiri yang merasakan itu. Maka dengan demikian, kalau kita aktif melakukan muhasabah, ya, muraqabah ini, maka lambat laun, ya, pasti ada progres, ya, untuk mencapai kebeningan hati, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan malam ini kita, ya, mendapatkan, ya, ilmu, ya, dari apa yang telah diuraikan oleh mu'alif dalam kitab ini, supaya kita bisa meneladani, ya, selevel Ibrahim ibnu Adham, selevel Sayyidina Ali, Mu'ad bin Jabal, mereka yang sudah jelas, ya, luar biasa perjuangannya pada zaman Nabi, toh masih ada kesedihan-kesedihan karena dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lah, kita ini siapa kok nggak mau melakukan muhasabah dan muraqabah? Lah, mudah-mudahan ini menjadi pemantik, ya, diri kita untuk terus
senantiasa beristighfar, ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita mendapatkan pencerahan dan semakin hari diberikan anugerah hati yang semakin lembut. Amin ya rabbal alamin. Ya.